menstruasi yang tidak teratur, overweight sama obesitas ini yang mengakibatkan wanita susah hamil. Seorang wanita menstruasinya lebih dari 2 minggu misalnya, atau tidak menstruasi selama 3 bulan, atau wanita dengan nyeri menstruasi yang setiap bulannya makin parah. Nah, itu udah warning tuh. Itu yang kita namakan fenomena pingpong. Fenomena pingpong. PCOS itu diderita oleh wanita 10-20% dan 50% diantaranya tidak sadar kalau dia terkena PCOS. Kalau pria tersebut misalnya terlalu sering melakukan onani dan lain-lainnya, apakah ada dampak buruk juga ke spermanya? Apakah mungkin ini akan juga berdampak buruk ke masa depan dia? Kalau dampak buruk sih nggak ada ya. Saya lakukan pemeriksaan, ternyata hamilnya udah 26 minggu. 26 minggu. Nah, itu, dan saya juga melakukan pemeriksaan, ternyata ada keputihan. Tadi yang saya jelaskan, keputihannya berbau, gatal, dan berwarna. Saya udah jingkrak-jingkrak juga, dok. Terus saya juga udah teken-teken perut saya. Saya kaget. Saya jawab tinggal, oh, itu fungsinya buat apa? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy banget karena kedatangan tamu berkelas, ada Dr. Anton, SPOG. Selamat datang, Dok. Wah, terima kasih sekali Mas Bilal. Terima kasih untuk tim podcast Suara Berkelas mengundang saya di sini. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Dr. Anton adalah dokter kandungan dan cocok banget bagi teman-teman yang mau belajar tentang organ reproduksi. Aku sarankan ya untuk nonton obrolan kita sampai selesai. Dok, aku penasaran ya, di era modern seperti saat ini, kan perempuan semakin aktif tuh kayak ngejar karir dan dampak sosial ya. Kira-kira apa dampak gaya hidup urban yang mungkin kayak hedon juga terlalu aktif, terlalu produktif bagi perempuan itu terhadap sisi reproduksi dan hormonalnya seorang wanita, khususnya orang-orang yang mungkin di fase 30-an dan 40-an. Oke Mas Bilal, jadi di era modern ini memang kita banyak menemukan hal seperti itu ya. Jadi bahkan kita menemukan beberapa wanita yang ambisi dan ambisinya itu besar. Jadi itu membutuhkan mobilitas yang tinggi. Nah, kita tahu bahwa di era urban ini, jadi dibutuhkan yang namanya ambisi yang mobilitas tinggi dan pekerjaan yang padat. Nah, di situ kita berpikir, jadi oh ya udah kalau kita melakukan kita udah bekerja nih capek-capek, lalu kita udah nyari duit nih capek-capek, ya udah kita boleh dong menikmati hidup, menikmati apa yang kita istilahnya keras gitu ya. Iya, seperti itu. Dan lalu mikir lagi tuh, kita ngapain nih? Nah, di situ. Jadi kita bisa lakukan traveling, lalu kita healing bersama teman-teman, nongkrong di coffee shop, segala macam sampai dengan begadang. Nah, sampai dengan hal-hal yang utama tuh kadang lupa tuh. Jadi konsumsi makanan yang instan. Nah, yang tinggi karbo, yang tinggi gula. Yep. Nah, di sini pola makan yang tidak teratur, pekerjaan yang bikin stres, lalu begadang, ini yang bisa berdampak negatif terhadap seorang wanita. Seperti itu. Nah, dan ini juga berdampak secara hormonal. Nah, apa aja itu dampaknya? Dampak yang pertama bisa menyebabkan wanita itu menstruasinya nggak teratur. Nah, normalnya menstruasi itu kan 3-7 hari. Nah, ini tuh bisa jarang-jarang menstruasinya, atau bahkan bisa terlalu berlebihan menstruasinya. Bisa 2 minggu tuh terus-terusan menstruasinya, bisa sampai 3 minggu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari pola makan yang tidak teratur itu, sering mager tuh. Mager, terus jarang olahraga, ya. Makan tinggi karbo, tinggi gula. Nah, itu juga bisa menyebabkan yang kita namakan overweight sampai dengan obesitas. Obesitasnya. Ya. Jadi dua hal ini, menstruasi yang tidak teratur, overweight sama obesitas, ini yang mengakibatkan wanita susah hamil. Seperti itu. Berarti dampak dari habit yang dilakukan
oleh wanita tadi yang terlalu hektik ya. Kayak mungkin nggak mereka sadari lagi stres, tiba-tiba makannya telat, itu berdampak pada obesitas dan bahkan gangguan kehamilan. Iya, gangguan kehamilan. Terutama menstruasi yang tidak teratur tuh. Itu juga bisa dipengaruhi oleh ya begadang, stres, terutama stres juga mempengaruhi sama hormonal. Seperti itu. Nah, kalau aku tanya simpelnya, tanda-tanda wanita itu mungkin positif hamil ya misalnya ya. Iya. Atau tanpa mereka sadari, tanpa mereka ngecek ke dokter kandungan, aku dengar yang tidak pernah menstruasi dalam jangka waktu panjang gitu. Is it right? Atau emang? Iya, jadi benar. Kalau misalnya kita mengetahui itu kan harus pasti ya Mas Bilal. Jadi kalau misalnya tanda-tanda seseorang hamil itu, yang pertama kita lakuin apa? Yaitu melakukan pemeriksaan, yaitu test pack yang paling simpel tuh. Yep. Nah, nanti kadar hormonnya nanti akan terdeteksi di situ. Namun nanti akan dikonfirmasi. Konfirmasinya apa? Dengan cara memeriksakan kandungannya ke dokter kandungan. Nah, nanti dilakukan USG. Yep. Seperti itu. Nah, jika nanti kehamilannya misalnya sudah 5 minggu ke atas, itu udah terlihat tuh kantongnya. Terlihat kantongnya dan sudah terlihat detak jantungnya juga, terlihat isinya juga di situ. Jadi dari kantong itu ada isinya di dalam gitu. Jadi itu nanti akan terdeteksi di situ. Seperti itu. Kalau misalnya orang yang tidak melakukan atau tidak punya akses ke medis misalnya, tanda-tanda seperti selain tidak menstruasi tadi ada tanda-tanda lain nggak? Apakah mual-mual biasanya kalau? Iya. Tanda-tandanya yang selain itu ya pasti mual muntah, ya kadang berlebihan tuh mual muntahnya. Biasanya itu terjadi di trimester awal. Mual muntah, lalu kadang ada pembesaran payudaranya pegal, itu juga bisa. Ada nyeri perut, bisa juga. Lalu di awal kehamilan biasanya dia juga ada keluar darah dikit. Ada keluar darah dikit, nah itu juga tanda-tanda kehamilan. Lalu dari moodnya juga berubah-ubah. Biasanya seperti itu. Itu biasanya juga ketika PMS atau menstruasi PMS moodnya juga seperti berubah itu. ya. Nah, aku tadi muncul pertanyaan baru nih dok. Pertanyaan simpelnya yaitu, kan banyak pasangan muda, even sebelum nikah, kan juga perlu tahu pasangannya ini sehat atau apa atau enggak gitu dari sisi organ reproduksi. Menurut aku itu penting ya, makanya ada tes kesehatan gitu. Tapi apakah itu menurut dokter wajib untuk diketahui even sebelum kita menikah atau serius dengan pasangan kita? Karena nanti hal-hal yang tidak kita inginkan, bisa jadi takut pasangan kita mandul dan lain-lain. Apakah selama ini udah menjadi kebiasaan rutin bagi pasangan-pasangan sebelum menikah, dok? Oke, pertanyaan bagus nih. Jadi yang harus digarisbawahi adalah kita bicara pasangan muda ya. Pasangan muda yang tentunya akan menjalin hubungan serius sampai dengan pernikahan ya. Nah, jadi itu kita garis bawahi dulu. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu nih. Jadi kita harus tahu dulu kita harus tahu dulu kapan wanita itu menstruasi untuk pertama kali. Nah, itu yang kita namakan dengan menarki. Menarki, ya istilahnya menarki. Jadi kita anggap nih umur 12 tahun adalah waktu yang biasanya menstruasi itu terjadi pada setiap wanita ya, awal menstruasi. Nah, di umur 12 tahun ini dalam kurun waktu setahun 2 tahun setelah itu biasanya menstruasinya amburadul tuh, kacau. Dan itu normal. Gitu. Namun nanti setelah itu harusnya menstruasinya udah teratur gitu dan baik. Nah, kita harus tahu juga nih bagaimana yang namanya menstruasi teratur dan baik ya. Yang pertama, jeda antara menstruasi pertama sampai dengan menstruasi berikutnya adalah 28 sampai 31 hari. Yang kedua, lamanya menstruasi 3 sampai 7 hari. Yang ketiga, banyaknya menstruasi dalam satu hari menghabiskan 3 sampai 5 pembalut. Nah, lalu yang keempat nih, nyerinya tidak berkepanjangan. Nah, dari situ kita udah tahu nih menstruasi yang baik itu seperti apa. Nah, seperti tadi saya sebutkan itu. Nah, apabila kita menemukan seorang wanita menstruasinya lebih dari 2 minggu misalnya, lalu menstruasinya tidak menstruasi selama 3 bulan, atau wanita
dengan nyeri menstruasi yang setiap bulannya makin parah. Nah, itu udah warning tuh. Jadi saat itulah seorang wanita harus memeriksakan ke dokter kandungan agar diketahui penyebabnya. Seperti itu. Nah, itu hal pertama. Nah, yang kedua tadi yang mengenai pasangan yang muda yang ingin menikah, nah dan serius menikah, saya anjurkan untuk 3 bulan sebelumnya untuk memeriksakan ke dokter kandungan. Seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan premarital check up. Premarital check up. Iya. Nah, nanti apa aja tuh yang dilakuin? Nah, nanti di sana dengan dokter kandungannya akan ditanyakan tuh. Kalau kita di kita tuh kita lakukan anamnesis. Anamnesis itu kayak wawancara. Nah, nanti kita tanyakan dari si wanita apakah menstruasinya lancar atau tidak, atau ada riwayat penyakit dahulu, yang sekarang penyakitnya seperti apa. Nah, dan sebagainya di situ. Lalu lanjut dengan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik juga penting nih. Nanti akan dicek tekanan darahnya, nadi, suhu, lalu berat badannya, tinggi badannya, dan segala macam. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang juga nggak kalah penting nih. Jadi dilakukan pemeriksaan USG. Nah, pemeriksaan USG ini untuk menilai apakah rahim seorang wanita itu sehat atau tidak. Apakah ada penyakit-penyakit di situ, misalnya penyakit miom, atau di ovarium kanan dan kirinya apakah ada kista atau tidak. Poinnya adalah kita melihat di situ apakah ada sesuatu yang bakal mengganggu untuk kehamilannya nanti. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang lainnya nih. Jadi nanti dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan darah lengkap, hemoglobin, gula darah, sampai dengan pemeriksaan yang cenderung untuk melihat apakah seorang wanita ini menderita infeksi menular seksual atau tidak. Nah, lalu ada pemeriksaan juga HBsAg untuk mengecek hepatitisnya ada atau tidak, lalu sifilis, HIV, seperti itu. Nah, untuk si pria nanti juga akan dicek tuh. Jadi nggak cuma wanitanya aja, jadi si pria dicek juga, yaitu pemeriksaan analisa sperma. Seperti itu. Dan kumpulan semuanya pemeriksaan itu tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini apakah ada penyakit atau kelainan pada pasangan ini. Gitu. Sehingga nanti bisa dilakukan penanganan dan pengobatan sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Seperti itu, Mas Bilal. Gimana obrolan kami tadi? Seru ya? Bagi kamu yang mau nonton offline podcast Suara Berkelas, kita ada special event khusus untuk teman-teman berkelas yang serius mau join. Penasaran? Bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Aku tadi menarik sekali ketika aku mencatat di sisi sehari 3-4 pembalut ya. 3-5 pembalut. 3-5 pembalut ya. Itu emang seintens itukah seorang wanita mengeluarkan cairan itu ya? Iya, jadi itu kan kurang lebih, Mas Bilal. Jadi itu 3-5 pembalut, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Artinya itu jadikan patokan kita. Kalau misalnya satu hari ganti pembalut 10 kali berarti kan berlebihan tuh. Berarti ada problem di situ. Oke. Ya. Iya sih, maksudnya aku masuk ke dunia wanita ya, karena maksud aku selama ini kan peran wanita ibu aku, pasangan aku. Tapi kita cuma melihat dari POV luar kan, apalagi pria seperti kita ya, kayak melihat dari POV luar. Tapi kalau kita memahami atau mencoba untuk memahami dunia mereka, emang seberjuang itu lah. Iya, benar. Emang struggle itu ketika harus 3 kali, 4 kali, 5 kali ganti pembalut, dan even ada perasaan worry pastinya ketika wanita itu lebih dari 3 bulan itu tidak pernah menstruasi kan. Iya, betul. Nah, aku ingin membuka perspektif aku sendiri dengan membuat pertanyaan baru di sini, yaitu kalau misalnya orang-orang yang langsung memutuskan untuk menikah dan tidak punya kemampuan atau tidak punya akses untuk melakukan premarital check up tadi, kira-kira apa yang harus mereka persiapkan untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin mereka ingin terjadi gitu loh. Misalnya kayak aku takut pasangan aku mandul dan lain-lain. Kalau menurut saya premarital check up itu udah yang paling baik ya, karena masing-masing pasangan nanti akan
diketahui nanti ada problem apa. Jadi poinnya di situ, problemnya nanti kita atasi di situ. Jadi nanti setelah pasangan itu menikah, jadi tidak ada problem yang harus diselesaikan dulu gitu. Karena pas waktu menikah pun nanti kalau misalnya nggak dilakukan pemeriksaan sebelumnya, takutnya ada problem. Jadi problemnya itu banyak. Ada banyak pasangan tuh yang akhirnya lama tidak memiliki keturunan. Nah, seperti itu. Ada nggak dok studi kasus dari orang-orang yang premarital check up dengan dokter dan setelah mereka menikah dan segala macam tetap ada problemnya, ada nggak? Aku penasaran. Rata-rata ya kalau dari 10 yang premarital check up, rata-rata ya 9 ya lancar. Karena saat premarital check up udah diketahui nih apa problemnya dan udah ditangani di situ. Apa problem yang paling umum? Paling umum keputihan. Dari sisi wanita? Dari sisi wanita keputihan. Kalau dari 10 itu ya untuk yang dari hasil analisa sperma ya 1 lah. Kalau dari 10 itu 1 yang problem. Jadi berarti spermanya problem dari 10 ada 1 problem di pria biasanya? Ya ada di pria. Itu dari 10 ya mas ya? Jadi 10. Nggak kebayang kalau ada problem di sisi wanita dan sisi pria. Itu kalau keduanya dapat problem, apakah bisa di-solve dalam waktu 3 bulan sebelum pernikahan? Tergantung. Memang belum pernah saya menemukan secara langsung, tapi dari teorinya ya apabila nanti ada problem di sisi wanita, istilahnya udah nggak memungkinkan lagi untuk hamil, ada problem di wanitanya, lalu ada di prianya juga, kemungkinan nanti kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya. Itu di situ kan selain program hamil biasa yang konvensional, kita juga ada yang namanya inseminasi dan bayi tabung seperti itu. Tadi dokter juga menyinggung tentang adanya pemeriksaan analisa sperma ya. Iya. Maksudnya aku selama ini tidak pernah mempelajari detail tentang kekuatan atau maksud dari pemeriksaan sperma itu sendiri gitu. Karena selama ini aku melihat banyak studi kasus mungkin mandul terjadi karena kualitas sperma pria yang kurang bagus atau banyak kebiasaan-kebiasaan buruk ketika si pria itu melakukan secara dalam waktu tertentu akan berpengaruh kepada sperma dia yang kualitas sangat buruk gitu. Kira-kira ada nggak yang harus kita lakukan dok untuk kita ini pria punya kualitas sperma yang bagus? Karena ini muncul lagi pertanyaan baru, karena selama ini kan kita kirain kayak oke, kalau kebiasaan mandi air panas itu sperma nggak bagus katanya, atau laptop taruh di atas paha itu katanya akan berpengaruh terhadap sperma kita. Apa yang missing di sini? Apa kira-kira aku nggak tahu dan dokter tahu gitu? Oke, ya ini pertanyaan bagus ya. Jadi kita bicara kontribusi ya, Mas ya. Jadi kontribusi pria ini juga nggak kalah penting dengan kontribusi wanita, ya gitu. Jadi saya pernah punya pengalaman. Jadi pasien saya seorang wanita datang ke saya gitu. Biasanya kalau pasien saya tuh kadang selain konsultasi juga curhat tuh. Curhat, ya. Langsung datang. Tiba-tiba dia bilang, dok saya habis berantem hebat dengan suami saya, gitu. Saya tanya kan, kenapa? Gitu. Nah, saya habis dicaci maki sama suami saya, gitu, segala macam. Nah, problemnya adalah mereka sudah menikah 12 tahun, tapi belum punya keturunan. Nah, seperti itu. Jadi dari situ saya lanjutkan dulu ya. Jadi pada kenyataannya si istri ini kalau konsultasi selalu konsultasi sendiri gitu. Jadi tidak ditemani suami. Jadi suami ini kayak acuh gitu, nggak ditemani. Nah, begitu dia pulang ya langsung dia marah-marah, caci maki, menyalahkan, menuding bahwa ya ini salahmu, saling menuding gitulah. Nah, di sini poin yang saya bisa ambil ya. Jadi di sini harus ada yang namanya kesepakatan kedua belah pihak. Karena promil itu bicaranya kan 2 orang, bukan 1 orang aja. Jadi promil itu harus ada kata sepakat bahwa harus selalu mendukung, selalu support, dan kolaborasi tentunya, gitu, saling menguatkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya sebagai dokter SPOG, ya, kalau ada pasien saya yang promil, tentunya harapannya dari si wanita itu, harapannya menstruasinya lancar, menstruasinya teratur, lalu tidak ada penyakit-penyakit
yang bikin si wanita ini susah hamil. Oke. Nah, lalu dari si prianya juga, dari sebagai dokter SPOG kita juga punya harapan tuh. Jadi pola makannya juga harus dijaga. Nah, pola makan juga harus dijaga. Jangan terlalu gemuk juga. Nah, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak begadang, ya, dan rajin berolahraga. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi yang tambahan yang tadi saya sebutkan. Jika ingin mengetahui kualitas sperma dan kuantitas sperma yang baik, hanya satu jawabannya, yaitu pemeriksaan analisa sperma. Karena di situ akan dilihat tuh bagaimana spermanya akan dilihat tuh volumenya, gerakannya, pergerakannya, lalu warnanya, lalu ya seperti itu. Jadi kalau bila dibilang kontribusi ya harusnya kontribusi keduanya harus benar-benar sama ya, seperti itu. Tanda-tanda sperma nggak sehat, Dok? Tanda sperma nggak sehat, dia gerakannya lambat. Jadi gerakannya lambat kalau kita diperiksa di mikroskop tuh gerakannya lambat. Lalu juga kadang kalau sperma kan mungkin Mas Bilal pernah tahu ya, sperma bentuknya kayak gitu kan. Nah itu kadang ekornya double. Nah ekornya double, lalu ekornya nggak ada, atau yang kepalanya nggak ada gitu-gitu. Oh, oke. Jadi secara mikroskop gitu kita bisa ngelihat. Iya, ini apa ya? Ini jokes doang ya. Maksudnya kemarin kan ada turnamen sperma gitu ya. Iya, saya dengar juga tuh. Iya, ada turnamen gitu. Jepang jadi, ya? Aku lupa negara mana, tapi kayak turnamen sepak cepat gitu. Berarti siapapun yang sperma yang gak bagus, kalau ikut turnamen itu yang paling kalah ya, yang paling telat finish gitu. Dari kecepatannya kan hanya satu caranya, yaitu dengan mikroskop. Iya. Itu turnamen itu pakai mikroskop ya? Iya kan, kayak gitu kan. Coba dilihat turnamennya kan kayak gitu. Jadi pergerakannya kita lihat lewat mana kan, nggak mungkin kita lihat dengan mata gini. Gitu. Ya lucu ya. Berarti yang menang itu biasanya paling sehat ya. Kayak fisik kita juga loh, kayak misalnya pelari gitu ya. Orang-orang bodybuilder ya yang paling kekar, yang paling fit itu biasanya yang bertahan gitu ya. Oke, menarik. Nah, tadi dokter juga tiba-tiba menyinggung tentang penyakit-penyakit yang bisa membuat wanita tersebut susah hamil. Mungkin aku pernah dengar kanker serviks kalau nggak salah. Iya, kanker serviks. Tapi ada nggak penyakit-penyakit lain yang mungkin wanita-wanita di sini perlu tahu, atau suami-suami atau calon suami atau pria-pria yang menonton ini atau siapapun yang menonton ini perlu tahu, yang selama ini kita tidak aware bahwa penyakit ini menyebabkan gangguan atau potensi gangguan kehamilan. Oke, iya. Memang kanker serviks selalu ya menjadi perhatian ya, yang utama ya. Namun ada lagi yang harus diperhatikan ya. Nah, apa itu? Keputihan. Nah, jadi rata-rata tuh pasien saya banyak tuh yang masih pacaran atau yang sudah menikah. Nah, itu konsultasi ke saya mengenai keputihan ini. Jadi saya jelaskan dulu ya secara singkat ya. Boleh. Jadi keputihan itu nama kerennya itu fleur albus atau leucore. Nah, istilah medisnya tuh. Nah, keputihan itu bisa diartikan adalah cairan yang keluar dari vagina selain darah. Nah, itu keputihan. Dan penyebabnya itu ada dua, faktor fisiologis dan faktor patologis. Nah, untuk faktor fisiologis artinya keputihan yang bagus, keputihan yang normal, ya. Untuk faktor patologis adalah keputihan yang disebabkan oleh penyakit. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang faktor fisiologis, ciri-cirinya keputihannya tidak berbau, tidak berwarna, tidak gatal, dan tidak ada perdarahan. Seperti itu. Nah, kalau faktor patologis biasanya dikarenakan karena penyakit, ciri-cirinya adalah keputihannya berbau, ya, berwarna kuning atau sampai kehijauan, gatal, biasanya disertai dengan perdarahan. Seperti itu. Nah, saya mau cerita lagi nih. Silakan, Dok. Ada pasien saya, salah satu pasien saya, jadi pasien umur 26 tahun, datang kontrol ke saya. Jadi mengeluh keputihan yang berbau, ya, baunya udah nggak sedap, lalu warnanya kuning, kehijauan, gatel. Nah, datang ke saya lakukan pemeriksaan nih, mau pemeriksaan segala macam. Nah,
Langsung saya kasih pengobatan karena saya udah tahu apa nih penyebabnya. Dia pulang, lalu satu bulan setelah itu dia balik lagi, kambuh lagi keputihannya. Seperti itu. Nah, saya menghimbau sekalian ya. Jadi untuk wanita-wanita yang curiga, ya, yang merasa ada keputihan berbau, gatal, berwarna, ya, itu langsung aja ke dokter kandungan untuk diperiksakan. Nah, tapi jangan sendiri, bersama pasangannya. Seperti itu. Nah, saya balik lagi ke kasus saya yang tadi ya. Yep. Jadi kenapa bisa kambuh si wanita ini? Itu karena setelah diobati, ternyata wanita ini berhubungan lagi nih sama pacarnya dan tertular lagi. Seperti itu. Jadi saya menghimbau jika ada keputihan yang berbau, datanglah bersama pasangannya. Agar apa? Agar bisa ditangani secara tuntas pengobatannya. Keduanya harus ditangani. Seperti itu. Apalagi kita udah tahu kalau penyebabnya adalah infeksi menular seksual. Itu pasti kena lagi tuh yang cewek kalau misalnya berhubungan. Gitu. Itu yang kita namakan fenomena pingpong. Fenomena pingpong. Fenomena pingpong. Jadi setelah diobatin, dia balik kena lagi, nah tektok. Balik lagi, kambuh lagi. Seperti itu. Dan itu sering terjadi ya di sering dunia terjadi, medis ya? Sering terjadi dan mungkin ada beberapa yang nonton pasien saya juga tahu tentang ini. Nah, bakal ngelihat gitu. Tapi itu karena pilihan hidup juga kan, misalnya udah ke dokter, terus udah disarankan harusnya seperti ini, tapi balik lagi ke habit lama, ke kebiasaan lama, dan mereka tahu sebenarnya konsekuensinya apa, tapi bakal balik ke dokter lagi ya. Iya, jadi poin yang paling penting itu Mas Bilal. Jadi keduanya harus datang. Artinya nanti akan diberikan pengobatan keduanya. Nah, secara logika kalau dua-duanya kita obati kan tuntas nih. Jadi kemungkinan untuk kena lagi kan kecil, ya. Misalnya sebulan lagi mereka berhubungan pun ya karena yang satunya udah sembuh. Iya. Seperti itu. Aku pikir tadi kenapa harus datang berdua juga dari sisi emotional support juga sangat penting ya. Emotional support, mungkin selama ini even kayak tadi cerita di awal-awal ada ibu-ibu yang ada gangguan kehamilan misalnya, ngecek sendiri ke dokter, atau suaminya acuh tak acuh. Tapi kan selama ini yang effort doang terkesan istrinya, mungkin suaminya menandai ya. Iya. Karena kalau dipikir-pikir hal-hal seperti itu sebenarnya hal simpel ya. Itu hanya kayak itu menimbulkan jadi miskomunikasi dan malah makin kesana makin jadi nggak baik hubungannya. Benar. Ya? Alangkah baiknya kalau udahlah berdua gitu ya. Udahlah kita juga udah sama-sama dewasa kan. Ya istilahnya ya udahlah kita obatin bareng-bareng gitu ya. Gitu seperti itu paling. Nah, saya ingin memberikan info juga nih Mas Bilal. Jadi yang namanya keputihan itu juga disebabkan oleh kuman yang dinamakan chlamydia. Banyak bahasa baru ya sekarang. Chlamydia ya. Chlamydia. Nah, kuman yang dinamakan chlamydia. Nah, apabila seorang wanita memiliki keputihan yang berbau segala macam dan itu akibat dari infeksi kuman chlamydia dan tidak diobati, nah ini bahaya banget. Nah, efeknya apa? Jadi kuman chlamydia ini nanti bisa menginfeksi dari tuba. Tuba itu adalah saluran yang menghubungkan dari rahim, ya. Jadi ini rahim nih, ya, ini rahim. Ini di sini tuh ada tuba 2. Nah, ini yang menghubungkan antara rahim dengan ovarium satunya, yang kiri dan yang kanan, gitu. Jadi tubanya ada 2, ovariumnya ada 2 jadi gini. Nah, padahal kita tahu yang namanya proses kehamilan itu kan bertemunya sperma dengan sel telur. Kalau tubanya terinfeksi dan mampet akibat dari chlamydia itu, tidak akan ada pertemuan sel telur dan sperma. Tidak akan terjadi kehamilan. Nah, itulah yang salah satu penyebab susah memiliki anak karena itu. Gitu. Dan nantinya berakhirnya bukan promil, udah nggak bisa dilakukan promil, akhirnya nggak bisa dilakukan promil karena udah mampet dua-duanya dan akhirnya harus ke bayi tabung seperti itu. Jadi kenapa saya bahas keputihan penting ya karena itu tadi ya. Itu rangkumannya seperti itu. Iya ya, aku baru tahu loh. Berarti kalau
tuba tadi kesumbat gitu ya, terhambat dan si pria kan mengeluarkan spermanya, tapi sel telurnya nggak keluar atau karena tersumbat tadi, ya nggak ketemu dan Nggak ketemu. kayak kalau dianalogikan dalam konteks pertemuan gitu ya, misalnya ada orang yang ketemu di dating apps atau kenalan dating Oh, apps, dating janjian apps di ya. coffee shop gitu ya, pria datang, ceweknya nggak datang gitu ya, nggak terjadi ya, cancel gitu, tidak bisa tidak terjadi potensi kehamilan berarti di Iya, sana ya. betul, Itu seperti aku itu. baru tahu loh, berarti itu faktor kenapa orang susah hamil atau susah Iya. punya keturunan ya. Jadi keputihan itu harus aware nih, wanita-wanita ini harus aware. Hmm. Dan banyak loh kejadian itu, Ya. yang saya bilang tadi fenomena pingpong itu. Ya, ini makanya saya bahas nih sekalian. Jadi kalau mau periksa ya udah. Meskipun memang penyebabnya juga belum tentu nih karena si prianya, bisa juga karena keputihan yang bukan karena infeksi menular seksual, bisa juga. Tapi kalau periksa sebaiknya berdua aja. Ya, apapun penyebabnya ya paling enggak, ya tadi Mas Bilal ngomong ya paling enggak ditemenin lah seperti itu. Iya, iya. Ya. Tadi ada kanker serviks, ada keputihan. Ada lagi yang kita harus perlu tahu? Ada lagi. Oh, ada lagi. Oke, siap. Apa tuh? Mas Bilal pernah dengar PCOS? PCOS. PCOS. Enggak pernah. Belum pernah dengar. Oke. Jadi PCOS itu adalah singkatannya Polycystic Ovarian Syndrome. Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, Oke. jadi ini adalah gangguan hormonal yang ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, menstruasinya terganggu. Dia jarang mens, bahkan tidak sama sekali. Yang kedua, ada peningkatan yang namanya hormon androgen. Jadi ada pertumbuhan kumis yang berlebihan pada seorang wanita. Oke. Ya. Lalu ada pertumbuhan rambut di tangan, di kaki, di dada. Lalu ada pertumbuhan jerawat yang berlebihan juga. Lalu juga biasanya disertai dengan rambut yang rontok. Ini yang kedua. Ya. Nah yang ketiga, hanya dokter spesialis kandungan aja yang bisa ngelakuin, yaitu saat dilakukan USG transvaginal, kita melihat ovariumnya abnormal. Jadi ovariumnya itu kecil-kecil, bentuknya kecil-kecil dan banyak, seperti itu. Nah wanita dikatakan PCOS apabila memiliki tanda-tanda 2 dari 3 ini, itu sudah bisa dikatakan wanita itu PCOS. Oke. Seperti itu. Dan ada lagi Mas Bilal, saya akan menyampaikan 3 fakta mengenai PCOS. Boleh. Kenapa PCOS itu penting? Jadi yang pertama, PCOS itu diderita oleh wanita 10-20%. Dan 50% diantaranya tidak sadar kalau dia terkena PCOS. Karena apa? Minim literasi, tidak mau tahu, nggak peduli, dan nggak mau periksa ke dokter kandungan. Seperti itu. Itu fakta yang pertama. Fakta kedua, 50% dari wanita yang PCOS bisa berkembang menjadi penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, penyakit kardiovaskuler sampai dengan stroke. Kebayang ya? Gitu. Itu fakta yang kedua. Dan fakta yang ketiga nih, wanita dengan PCOS 2-3 kali lipat bisa mengalami yang namanya kanker dinding rahim atau kanker endometrium, seperti itu. Nah, itulah mengapa saya menganggap bahwa PCOS itu sangat penting, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ditanyakan apa yang perlu diketahui, ya 3 itu. Jadi kanker serviks, keputihan, sama PCOS. Nah, itu hal yang penting harus diketahui oleh setiap wanita, seperti itu. Oke. Dari semua problem ini, kayak orang-orang yang ada kanker serviks ya, keputihan, PCOS, apakah solusinya selalu di bayi tabung? Oh, tidak selalu. Jadi kalau PCOS, tidak selalu. Jadi kalau keputihan, ya, apabila dia terdeteksi dari dini, ya, dari awal udah terdeteksi dan dilakukan pengobatan yang tadi saya bilang, pengobatannya benar-benar baik, ya kita bisa lakukan pencegahan di situ. Jadi bisa juga dia melakukan promil atau program hamil secara mandiri juga bisa, gitu. Nah kalau PCOS ini kan solusinya itu kan
Yang pertama kita sebut dengan first line ya. Jadi yang harus dilakukan modifikasi gaya hidup kalau PCOS. Jadi selama dia olahraga teratur, terus dia diatur pola makannya, nah itu bisa kok hamil secara normal seperti itu. Tadi di awal juga kita missing untuk menyinggung tentang ada kata-kata dokter yang bilang jangan terlalu gemuk, terutama untuk wanita ya. Betul. Ya. Apa yang jadi masalah besar dari orang gemuk, terutama wanita di sana? Apa dampaknya terhadap kesehatan organ reproduksi dan lain-lain? Oke. Jadi kita harus mengenal dulu yang namanya IMT atau indeks massa tubuh ya. Jadi yang dikatakan normal itu indeks massa tubuh yang di Indonesia itu antara 19 sampai 23. Nah, di bawah 19 itu kurus, 19-23 normal, di atas 23 itu kita udah sebut overweight sampai dengan obesitas. Nah, pada orang gemuk ini kecenderungan untuk hamil ini susah dikarenakan apa gitu. Jadi menstruasinya, karena orang gemuk ini pengaruhnya sama menstruasi. Jadi menstruasinya rata-rata tidak teratur. Nah, menstruasi yang tidak teratur ini gimana mau hamil kalau misalnya menstruasi tidak teratur, padahal kita harus, kalau ingin hamil menstruasinya harus teratur syaratnya, dan kita harus menghitung tuh masa suburnya. Seperti itu Mas Bilal. Aku tadi mau masuk ke IMT dulu ya. Iya. Gimana cara tahu 19 ke 23? Aku nggak paham apa 19 23 itu gimana cara tahunya. Supaya teman-teman yang nonton di sini langsung tahu gitu. 19 sama 23 ya. Nah, itu menurut kesepakatan 19 sama 23 berat badan kah? Tinggi badan kah? Oh iya, kalau IMT itu ngukurnya berat badan per tinggi badan kuadrat. Oh, oke. Seperti itu. Oh, baru ada hasilnya. Iya, baru ada hasilnya. Makanya aku tadi penasaran sih, aku ngerasa mungkin aku di angka 20-21 kali ya. Karena aku nggak ngerasa gemuk dan aku nggak ngerasa aku kurus gitu. Iya, berapa beratnya? Aku sekarang 73. 73, tinggi? 78. Oh, 78. Kayaknya masih 73, 78. Wah, kayaknya dikit ya. Sedikit masih normal sih kayaknya. Gak enak kan dokter ya. Iya, tapi menurut aku ya aku ngerasa bugar, aku ngerasa sehat. Ya. Dok, sekarang kita balik ke versi pria ya. Kalau pria tersebut misalnya terlalu sering melakukan onani dan lain-lain ya. Apakah ada dampak buruk juga ke spermanya? Apakah mungkin ini akan juga berdampak buruk ke masa depan dia? Dalam konteks mungkin dia nanti akan nikah dan lain-lain. Kalau dampak buruk sih nggak ada ya. Kan kita nggak mungkin juga kalau misalnya kecuali kalau onaninya setiap hari ya. Nah itu mungkin ada dampak buruknya. Tapi kalau misalnya onani itu kan normal aja sih kalau menurut saya. Jadi kalau seminggu dilakukan cuma 2 kali ya itu nggak masalah. Karena kan pria itu selalu produksi spermanya terus-menerus tuh sampai tua. Nah seperti itu. Jadi nggak mungkin tutup tuh pabriknya. Seperti itu. Gitu ya? Iya. Yang bahaya kalau emang setiap hari gitu. Iya, ya. setiap hari. Dan disalahgunakan dengan pemikiran-pemikiran misalnya otak dia butuh itu terus gitu ya. Jadi efek buruknya paling yaitu ejakulasi dini. Karena dia udah biasa berfantasi bukan dengan pasangannya secara nyata, namun berfantasi sendiri, ya efek buruknya yaitu paling ejakulasi dini segala macam seperti itu. Dan aku juga pernah dengar mungkin kalau orang yang tidak onani atau tidak melakukan hal tersebut itu memang keluar ketika mimpi basah ya. Iya. Tapi ada juga yang nggak pernah mimpi basah juga ada, jadi tergantung. Oh gitu. Aku ada. kira emang semua pria selalu, itu ada selalu. mimpi basah. Seperti itu. Oke, Dok. Tadi kita udah bahas. Kalau tadi kan kita menggali sisi penyakit dari wanita. Sekarang karena kita pria ya, kira-kira penyakit apa yang berpotensi atau berdampak buruk bagi kita dalam konteks organ reproduksi yang mungkin bisa kita lakukan pencegahan sejak dini, Dok? Oke, jadi yang tadi wanita ya, sekarang yang pria ya. Jadi ada penyakit yang
selain yang tadi kita bahas ya, yang apa namanya, karena sauna, mandi air panas, jadi menurunkan kualitas sperma, ada juga penyakit pada pria yang bisa menyebabkan nantinya kualitas dan kuantitas sperma menurun, yaitu varikokel. Saya nggak asing dengan kata-kata itu. Iya, jadi varikokel itu adalah pelebaran pembuluh darah di sekitar skrotum. Jadi skrotum itu buah pelir dari pria. Bahasa kerennya skrotum. Skrotum, buah pelirnya pria itu Oke, skrotum. Jadi skrotum. terjadi pelebaran pembuluh darah. Nah itu akan mengganggu fungsi dari spermanya itu. Jadi bisa menurunkan kualitas dan kuantitas dari sperma itu. Nah kalau udah ada hal seperti itu ya kita akan konsultasikan ke androlog. Seperti itu. Itu harus ke androlog. Androlog, SPOG. iya. Enggak, itu androlog yang punya kapasitas untuk Apa bedanya ngobatin. androlog dengan SPOG? Androlog itu khusus reproduksi pria, ya. Oh, androlog khusus pria. Khusus pria, reproduksi Nggak pria. bisa wanita. Enggak. Baru tahu saya. Kalau wanita ya obgyn, seperti itu. Androlog tuh buat pria, khusus buat pria. Oke, baru tahu. Oke, nice insight. Ada penyakit apa lagi? Aku mungkin pernah dengar. Tadi ada varikokel ya. Anything else? Mungkin infeksi menular seksual ya. Seperti Infeksi menular seksual. gonore, seperti itu gonore, terus sifilis. Nah itu juga, Sifilis pernah dengar. itu juga bisa mengakibatkan selain tertular buat si wanitanya, juga bisa menyebabkan kualitas dan kuantitas sperma menurun ya. Karena bayangin aja itu kan ada infeksi ya. Nah, infeksi dia bisa di sana bisa berkembang di sana dan menjadikan kualitas sperma dan kuantitasnya menurun. Tapi rata-rata kayak yang disebutin tadi emang salah satu dampak besarnya karena pergaulan bebas kan? Pergaulan bebas, ya. Bukan karena sekedar habit atau kayak konsumsi makanan-makanan yang gak sehat atau merokok, alkohol. Untuk prianya? Yap. Iya, kalau infeksi menular seksual tentunya karena habit pergaulan bebas seperti itu. Oh, bukan kayak makanan apa kita makan Oh, gitu? bukan. Oh, oke. Kalau apa yang kita makan hubungannya sama kegemukan ya kan? Tinggi gula, tinggi karbo, otomatis kegemukan. Ya itu juga berpengaruh pada pria ya. Jadi ya seperti contohnya impoten, nah dari situ. Aku kira tadi ada makanan tersendiri, makanan tertentu yang kalau kita konsumsi terus-terusan itu akan berdampak buruk bagi kesehatan organ reproduksi kita. Apakah ada? Kalau emang ada? Oh enggak sih, enggak ada. Cuman ya itu kalau misalnya makan makanannya terlalu banyak karbo, tinggi gula, ya misalnya si pria itu obesitas ya berdampak buruk dia. Ya itu salah satunya impoten itu. Oh, berarti jalurnya bukan direct gitu ya, bukan langsung. Bukan direct. Oh, oke. Gitu. Makanya dari ereksinya juga berkurang seperti itu biasanya. Makanya sangat dianjurkan untuk tidak gemuk ya bagi pria maupun bagi wanita ya. Karena orang gemuk rata-rata peredaran darahnya kan kurang lancar ya. Jadi peredaran darah itu kan agar baik kan kita juga harus olahraga tuh. Nah, kenapa dianjurkan olahraga agar peredaran darah lancar? Nah, itu hubungannya juga sama ereksi tuh. Nah, Tapi bagi teman-temanku, orang-orang sekitar aku kan gemuk juga beberapa. Olahraga lancar-lancar aja, rutin-rutin aja, tapi masih gemuk, gimana tuh? Dan aku jarang melihat mereka sakit gitu, sehat terus. Ya mungkin mereka gemuk kan karena mereka makannya kan nggak kita nggak tahu nih Mas Bila. Kita nggak tahu makannya bagaimana. Kita kan taunya dia pas olahraganya aja. Nah kita nggak tahu apakah dia punya habit sering makan malam, apalagi jam 9 ke atas, terus mager, kurang olahraga. Olahraganya kalau misalnya nggak sesuai dengan makannya, kebanyakan makannya sama olahraganya juga. Tidur siang kelamaan berdampak nggak? Oh iya, tentu saja. Tidur siang bagus memang, ya. Tapi harus diimbangi dong sama olahraga. Nah, seperti itu, sama makanan tentunya yang tidak banyak gula ya dan karbo seperti itu. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record, dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari
perjuangan dan perkembangan suara berkelas. Dok, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Oke. Pertanyaan pertama dari Sarah. Dok, saya melihat di Instagram dokter sampai USG ke desa. Bagaimana cerita ya dok? USG ke desa maksudnya gimana? Oke. Oh, ternyata lihat juga ya itu ya Mbak Sarah ya. Itu maksudnya di Instagram stories atau di mana uploadnya? Di Instagram di Reels. Oh di Reels, oke. Jadi itu sebenarnya tidak terencana ya. Jadi tidak terencana untuk USG ke desa gitu. Jadi saya kan penggiat media sosial juga gitu. Saya juga sering kadang ngelihat DM yang masuk. Kadang saya jawabin juga gitu. Nah kebetulan banget di sana ada DM yang masuk tuh. Jadi satu, terus saya lihat tuh, saya buka. Jadi beliau ini bertanya ke saya, dok, saya pengen banget USG dengan dokter Anton gitu. Saya USG di puskesmas dok, tapi 2 dimensi gitu. Saya pengen dong yang 4 dimensi dok, biar kelihatan mukanya. Cuman masalahnya gini dok, gitu. Dia bilang, saya terkendala sama jaraknya dok, sama biaya. Nah di situ saya tergugah gitu, mas. Jadi saya berpikir, waduh, kasihan banget ya. Dalam artian ini kayaknya bener-bener pengen nih gitu. Lalu saya bilang ke tim nih, saya iseng-iseng bilang sama tim, kita ke ini yuk, coba ke desa gitu. Itu ada ibu hamil 1 kasihan gitu. Meskipun kalau di kita kan sering ngadain tuh sering ngadain tuh mas, bawa USG gratis tiap 2 minggu gitu. Tapi itu kan ya takutnya juga kendala jarak, biaya segala macam. Nah saya bilang ke tim tuh. Nah setelah saya bilang ke tim, dan tim tuh support. Oh iya dok. Nah kebetulan saya punya USG portable tuh. Portable artinya dibawa-bawa dan bisa 4 dimensi gitu. Oh ada ya portable 4 dimensi? Ada 4 dimensi. Nah portable 4 dimensi. Oh ya udah. Kenapa enggak? Ya saya kunjungi tuh. Singkat cerita ya, saya kunjungi. Nah saya sampai di sana dengan tim. Wah seneng banget. Jadi antusias banget. Wah dokter Anton segala macam. Iya dong. Langsung saya seperti biasa mas, ngobrol dulu. Setelah itu melakukan pemeriksaannya. Jadi saya lakukan pemeriksaan 2 dimensi, setelah itu ke 4 dimensinya. Nah 4 dimensi ini kan saya liatin tuh mas, jenis kelaminnya ternyata wanita, cewek. Saya tunjukin, ciri-ciri cewek tuh kayak gini nih, kayak tumpukan hamburger gitu. Ya kan bentuknya kayak vagina ya kan. Nah, kalau cowok kan ada monasnya. Oh gitu. Gitu. Jadi, ini cewek pertama, jenis kelaminnya. Nah jenis kelaminnya cewek. Nah saat saya ngeliatin mukanya, saya kaget mas. Jadi si ibu ini langsung meneteskan air mata. Waduh dok, makasih banget dok, segala macam. Wah dok, makasih banget dok. Waduh ini. Dan kebetulan banget nih mas. Jadi mukanya jelas ngadep depan dan persis banget kayak ibu itu. Jadi 4 dimensi kan memang sedetail itu. Jadi nangis dan saya nggak tahu kenapa ya mas Bilal ya, saya nggak. Itu berapa bulan ya? Ini 32 minggu. 32 minggu. 32 minggu. Jadi nangis terus nggak tahu kenapa saya juga ikut berkaca-kaca akhirnya. Mata saya berpikir, waduh, kok happy banget ya. Terus saya merasa ya dalam diri saya cuma mikir, saya juga bermanfaat untuk dia selama dia bermanfaat. Paling nggak saya nggak bisa memberikan duit ataupun apa, saya bisa share keilmuan saya untuk ibu ini seperti itu. Nah udah setelah itu happy banget gitu, terus bersukacita lah ibaratnya. Nah jadi berangkat dari DM itu mas, ceritanya seperti itu. The power of Instagram ya. Dan memang setelah itu memang banyak yang DM saya mengenai di daerah pedalaman, di desa segala macam. Nah emang kita memang merencanakan seperti itu mas Bilal. Jadi nanti rencana setiap bulan mungkin 2 lah saya samperin dah mereka gitu. Nah, itu juga sebenarnya bisa berdampak untuk dikerjain oleh SPW lainnya kan. Kayak jadi satu movement gitu loh. Iya sih. Iya kan, tidak menutup kemungkinan ya. Iya. Ya semoga sih juga banyak SPW lainnya yang apalagi setelah nonton Suara Berkelas. Ya, semoga aja ya. Yuk, para SPG yuk. Ini kita ke pertanyaan kedua. Tapi tadi udah melahirkan ya?
Oh sekarang udah? Udah melahirkan ya? Udah sekarang melahirkan. Pertanyaan kedua. Dok, saya mau nanya, saya sempat nonton konten-konten viral di Instagram yang 14 tahun, 15 tahun itu udah hamil. Menurut dokter sendiri, apakah itu hal yang wajar kalau bisa hamil di usia 15 tahun? Pertanyaan dari Ananda Sofia. Oke, berarti Ananda Sofia juga ngelihat ya. Yang belum lihat mungkin bisa ngelihat juga di Instagram saya detailnya ya. Oh, ada reaksinya juga, bikin react. Oh enggak, di reel saya. Itu bikin reaksi berarti? Oh, yang komen udah banyak banget, udah 5.000 komen mungkin. Dan yang nonton mungkin udah 4 jutaan. Oke. Seperti itu. Jadi yang lebih detail nanti di Instagram. Tapi saya ceritakan secara singkat aja, Mas Bila. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi singkat ya. Yep. Jadi ini anak 15 tahun. Jadi well educated dia. Well educated. Dia datang bersama bapak ibunya. Datang bersama bapak ibunya memeriksakan, ingin periksa lah, dia cuma ingin periksa aja dengan saya. Setelah itu bapak ibunya cerita nih, bapaknya yang cerita, dok saya mau memeriksakan anak saya dok, ini dia udah telat menstruasi, ada gejala mual muntah. Nah ketahuannya gitu katanya, jadi dia mual muntah udah nggak kuat, akhirnya ke WC, lari ke WC, setelah itu dia muntah. Nah ibunya ngikutin sama bapaknya. Ikutin. Nah akhirnya bapaknya berinisiatif untuk tes pack. Udah tes pack 5 kali ternyata positif. Nah di situ mungkin karena bapak ibunya ya nggak percaya lah, udahlah paling juga bohong segala macem. Namanya tes pack istilahnya nggak percaya dia sama tes pack. Nah akhirnya konfirmasi ke saya. Setelah saya lakukan pemeriksaan, nah ini anak ini santai banget nih mas, kayak nggak ada apa-apa. Santai banget kayak nggak ada apa-apa. Oh ditanyain juga ya datar segala macem. Saya lakukan pemeriksaan, ternyata hamilnya udah 26 minggu. Oke. 26 minggu. Nah itu, dan saya juga lakukan pemeriksaan, ternyata ada keputihan. Ini tadi yang saya jelaskan, keputihannya berbau, gatal, dan berwarna. Seperti itu. Nah setelah saya lakukan pemeriksaan, kagetlah si bapak sama ibunya, dok ini bener hamil. Iya bener pak, ini bener hamil segala macam. Akhirnya mereka berdebat segala macam, bla bla bla. Lalu bapaknya ngomong ke saya bahwa dok, tolong ya dok ya, kita berniat untuk meneruskan kehamilannya, seperti itu. Nah jadi kalau misalnya dibilangin resiko hamil 15 tahun ya Mas Bilal, itu resikonya kalau sudah hamil, dia kehamilannya biasanya punya resiko kehamilannya tidak berkembang. Yang pertama, yang kedua biasanya prematur lahirnya, gitu. Artinya prematur kurang dari 37 minggu lahirnya dan dengan berat badan yang kurang dari 2.500 gram, kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu diposting, kan viral tuh, banyak yang nanya segala macam, dok ini konsultasiin aja sama psikolog segala macam, ini kok hamil gini segala macam. Ada yang bilang juga dari komen itu, nggak salah nih anak saya dididik secara VOC gitu. Gitu jadi kayak mungkin keras segala macam. Wah komen-komennya banyak banget seperti itu. Ya saya sebagai dokter SPOG miris banget sih Mas Bilal dengan kejadian kayak gini, apalagi dia siswi yang berprestasi. Artinya mungkin di sini yang disayangkan jadi prestasi pendidikan belum tentu juga ya dia tahan akan godaan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang posisinya kan dia udah SMA kelas 1. Nah, saya bersyukurnya update terkini nih. Update terkini bayinya udah lahir dan pacarnya ini akhirnya menikahi dia. Jadi saya sebagai SPG ya udahlah. Sebatas itu aja saya. Mungkin ada yang lebih bisa ngasih tahu mungkin ya. Karena saya kan keilmuan saya cuma memeriksa kandungannya baik. Dan bagus gitu, beratnya juga sesuai segala macam gitu, seperti itu Mas. Aku izin bertanya dok, kalau yang tadi kan ada yang aku pernah dengar juga mungkin kayak anak-anak terlalu muda atau kayak tadi 15 tahun salah satu hal yang mereka harus rasakan yaitu bayinya prematur ya. Nah kalau dibalik, kalau misalnya orang yang mungkin nikahnya telat ya, mungkin mereka hamilnya di usia 35 tahun ke atas. 40, 50 gitu ya. Apakah ada konsekuensi lain
yang harus kita ketahui gitu? Jika kehamilannya 35 sampai 40 tahun, nah itu ada resiko-resikonya juga. Ya, istilahnya yang pertama bisa terjadi cacat bawaan janinnya. Nah, ini biasanya sering terjadi di usia-usia yang 40-an seperti itu. Nah, untuk yang lainnya, untuk si ibu nih biasanya resikonya. Si ibu biasanya dia mengalami yang namanya preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan. Nah, seperti itu. Jadi dia tensinya tinggi. Nah, seperti itu. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Sama satu lagi tadi sempat kepikiran ketika ada orang yang katanya jangan nikah sama keluarga sendiri gitu. Kalau dari sisi medis misalnya, atau orang menikah sama saudara gitu. Kalau dari sisi medisnya itu sendiri, apakah ada konsekuensi lain atau dokter pernah menangani itu? Untuk nikah sama keluarga sendiri sih belum pernah sih. Saya belum pernah menangani itu. Cuman memang kalau secara genetik memang menikah dengan keluarga sendiri beresiko janinnya mengalami kecacatan seperti itu. Konteks keluarga sendiri, even kayak sepupunya sepupu gitu ya? Iya, jadi ada kemungkinan mengalami kecacatan, tapi nggak semua sih. Oh, nggak semua tapi ada nggak semua ada kemungkinan seperti itu. Tapi saya belum pernah mengalami sendiri ya, artinya pasien saya seperti itu belum pernah. Oke. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Rizky Nazar. Dok, apabila istri saya sudah hamil, kapan saya tepat untuk saya bawa ke USG? Dan apa saja yang harus kami perhatikan? Oke, ini pertanyaan bagus nih ya. Jadi kita harus tahu dulu nih. Jadi kalau misalnya udah dinyatakan hamil, nah kapan harus USG? Nah kita harus tahu dulu nih. Jadi kita ada yang namanya trimester. Trimester tuh ada 3. Ya, trimester 1 itu usia kehamilan 0 sampai 12 minggu. Trimester 2 usia kehamilannya 13 sampai 28 minggu. Trimester 3 29 minggu sampai 40 minggu. Nah, kapan kita USG dan apa aja yang harus kita ketahui ya. Nah, di trimester 1 apa yang harus kita ketahui? Yang pertama, kita harus tahu di trimester awal ya, dari 0 sampai 12 minggu, kita harus tahu yang namanya janinnya berkembang atau tidak. Nah, ada kantong kehamilannya atau tidak. Lalu janinnya kantong kehamilannya 1 atau 2, ada kemungkinan kembar atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu di 5 minggu kita bisa melihat yang namanya detak jantung janin. Nah, itu terdengar tuh di 5 minggu. Lalu juga kita bisa lihat apakah ada kelainan. Di 12 minggu lebih itu kita bisa lihat apakah ada kelainan yang sering kita dengar ya, Down syndrome. Nah, kita ngecek tuh namanya pemeriksaan NT atau nuchal transluent. Nah, nanti kita akan melihat tengkuknya, yaitu kepala bagian leher bagian belakang, apakah ada cairan, penumpukan cairan atau tidak. Nah, itu di 12 minggu lebih, seperti itu. Nah, itu yang paling penting ya, paling penting dilakukan. Nah, di trimester 2 kita lebih advance lagi nih, kita melihat organnya dari atas sampai bawah. Nah, apakah ada bibir sumbing atau ada bayinya katarak segala macam, nanti di situ kita lihat juga dari jantung bayinya, katupnya bagaimana, lalu kita juga lihat perutnya, keadaan perutnya, kaki dan intinya semuanya organ-organnya nanti kita lihat di situ lebih detail seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa lihat tuh jumlah ketubannya apakah cukup atau tidak. Nah, lalu ari-arinya atau plasentanya, nah, kita lihat juga di situ. Nah, kita juga bisa mengukur di situ di trimester 2, mengukur apakah umur kehamilannya sesuai dengan berat badannya. Gitu. Karena ada tuh umur kehamilannya besar nih, tapi berat badannya nggak sesuai. Gitu. Atau kebalik, umur kehamilannya kecil, tapi berat badannya kok kebesaran. Nah, seperti itu. Itu di trimester 2. Nah, di trimester 3, nah ini nanti kita akan mengukur, di trimester 3 kita akan melihat yang namanya posisi janin. Nah, karena kan udah mau lahiran tuh, posisi janin kita lihat apakah letaknya kepala di bawah atau melintang atau sungsang. Nah, seperti itu. Sungsang? Sungsang itu posisi kepala bayi di atas. Normalnya kan kepala bayi di bawah. Yep. Jadi ke bawah,
lintang, Aha. sungsang. Oh, oke. Nah, itu sungsang. Nah, di trimester 3 yang kita lihat juga jumlah ketubannya. Gitu, jumlah ketubannya cukup atau tidak. Nah, lalu ari-ari, posisi plasentanya. Nah, itu penting banget posisi plasenta. Jika posisi plasenta di bawah, otomatis susah untuk lahiran normal nantinya. Oh gitu. Okay. Karena menutupi jalan lahir. Oh iya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi yang bagus posisi di kanan, kiri atau di atas. Seperti itu. Nah, di trimester 3 ini penting juga nih dilakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi. Denyut jantungnya kita periksa lagi, apakah teratur atau enggak, reguler, segala macam gitu. Karena di trimester 3 ini kan kita udah siap-siap nih mau lahiran. Yeah. Nah, seperti itu. Ada nggak studi kasus yang dokter tangani yang kayak tadi plasenta di bawah gitu? Oh ada, banyak. Oh banyak ya? Banyak. Aku kira itu studi kasus yang jarang, ternyata banyak. Banyak, jadi plasenta yang letaknya di bawah itu kita namakan plasenta previa. Nah tergantung nih, kalau misalnya menutupi full, kita namakan plasenta previa totalis. Nah seperti itu, dan itu udah nggak mungkin lahiran normal. Oh iya. Dan itu harus dilakukan operasi. Dan itu kalau misalnya lahiran normal ya jelas resikonya pasti perdarahan. Seperti itu. Berbahaya juga bagi ibunya ya? Berbahaya bagi ibunya. Oke dok, aku banyak banget dapat insight menarik nih tentang reproduksi dan kehamilan. Dari aku yang terakhir, ada nggak the worst advice yang pernah dokter dengar? The worst advice ya? Dalam konteks kehamilan, organ reproduksi dan lain-lain. Oke, the worst advice. Ya selama ini orang punya stigma yang salah, yang keliru tentang itu gitu. Oke, ada the worst advice. Jadi jangankan saya saat SPOG nih, ini dari kecil juga saya udah pernah dengar. Oke. Dari kecil nih saya udah pernah dengar nih mas. Jadi the worst advice nih. Jadi saya contohkan pasien saya ya. Jadi pasien saya ini datang bersama pasangannya dia. Ini umur 24 tahun lah. Yang cowok juga 24 tahun. Datang. Terus dia cerita sama saya. Panik nih. Dia panik. Dok, maaf dok. Saya pengen cerita nih dok. Saya habis berhubungan dengan pacar saya seminggu yang lalu. Seperti itu. Saya kan sebagai pendengar yang baik ya mas ya. Iya. Saya berhubungan seminggu yang lalu dok. Aduh tapi kenapa ya dok ya, kok saya udah mulai mual nih dok gitu. Padahal, nah ini nih mas, the worst advice ya. Padahal dok, saya udah lompat-lompat setelah pacar saya itu nggak sengaja saat penetrasi, saat berhubungan keluar di dalam. Padahal ya dok, saya udah lompat-lompat setelah pacar saya keluar di dalam. Lalu saya juga udah basuh sampai dalam pakai kapas. Lalu saya udah jingkrak juga dok. Terus saya juga udah teken perut saya. Saya kaget. Saya jawab tinggal, oh itu fungsinya buat apa? Saya jawab kayak gitu. Loh dokter masa nggak tahu digituin. Dokter masa nggak tahu ya, lucu itu. Dokter masa nggak tahu ya. Padahal sih saya juga udah pernah dengar mas. Jadi, cuma ini tuh bener-bener buruk sekali kalau menurut saya. Nah, lalu dia bilang ya itu kan bisa ini dok, bisa keluar dok nanti tidak jadi hamil gitu. Lalu saya jelaskan secara medis ya. Jadi sperma itu mau dia gravitasi segala macam itu bisa tetap masuk ke dalam. Jadi dari ribuan itu tetap masuk ke dalam, mau dia jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, dilap-lap segala macam. Kalau dia udah masuk dia nggak ada yang bisa yang namanya untuk menggagalkan itu seperti itu. Dan itu menurut saya dan pemahaman yang sangat keliru. Saya dapat pasien kayak gini mungkin udah 3 sama 4. Dan saya bingung, terutama yang lompat-lompat itu. Setelah berhubungan, lompat-lompat aja. Ntar bisa tuh nanti langsung luruh gitu. Lompat-lompat itu, tujuan untuk luruh jatuh gitu ya. Kan padahal kayak kata dokter bilang tadi di awal kayak sperma itu kan ya kecil-kecil tuh ribuan ya. Iya ribuan. Ya udah terlanjur masuk. Udah terlanjur masuk ya. Kok mungkin yang luruh mungkin ada 200-an, 300-an, dan 700 sudah kesangkut tuh. Jadi bisa keluar. Saya bingung mungkin pengen di logika ya, logika berpikir sederhana tapi kan nggak sederhana itu. Benar. Iya kan?
dengan lompatnya tuh sambil jongkok gitu mas. Terus mungkin dia berpikir kalau udah lompat terus turun gitu semuanya. Padahal kan saat dia ejakulasi itu kan sperma muncrat tuh di dalam. Nah saat muncrat dia udah masuk tuh melalui mulut rahim masuk ke dalam. Langsung masuk ya. Iya. Langsung ketemuan tadi ya di atas. Dia langsung ketemuan gitu. Gitu. Apalagi kalau pergerakannya cepat ya, spermanya kualitasnya bagus, kuantitas bagus ya bisa terjadi kehamilan seperti itu. Menurut saya sih itu ya. Oke. Ada lain? Apa lagi ya? Karena aku rasa banyak banget orang yang pasti missing di bagian ini. Ya selain itu ya itu, jadi saat ejakulasi dibersihin sama kapas, jadi kapas itu dimasukin ke dalam tuh mas. Dibersihin, sesimpel itu mikirnya. Ya. Padahal yang namanya vagina itu kan ada yang namanya rongga apa kayak terowongan gitu mas. Di situ ada mulut rahim di situ. Nah mulut rahimnya itu saat dia ejakulasi ini bisa langsung masuk dia ke dalam. Di dalam mulut rahim ini. Jadi kalau mau dia lompat-lompat, jingkrak-jingkrak udah masuk udah nggak bisa tetap. Kalau orang tadi katanya ada kayak ejakulasi itu di bagian dalam yang kalau orang yang mungkin tidak berhubungan seperti itu gitu ya. Misalnya tidak bermain di bagian dalam itu gitu. Ada potensi bakal masuk spermanya ke dalam itu. Ini menarik mas. Jadi ada juga di reel saya. Iya. Aku kayak pernah nonton konten itu, jadi aku tadi mau mancing lagi gitu. Jadi ada bocil yang bertanya nih ke saya. Jadi, dok saya petting. Apa? Mas Bilal pernah dengar istilah petting nggak? Petting. Oh belum pernah dengar. Jadi petting itu jadi kegiatan ya seksual tapi tujuannya adalah caranya adalah menggesek-gesekkan penis ke bibir vagina bagian luar. Oke. Sampai dengan sperma itu keluar. Oke. Nah yang ditanyakan, dok apakah petting menyebabkan kehamilan? Seperti itu. Nah itu juga banyak yang nanya tuh. Nah petting itu jelas tidak mengakibatkan kehamilan karena keluarnya di luar. Seperti itu. Oke. Gitu. Sudah pasti tidak akan menyebabkan kehamilan. Sudah pasti tidak. Gitu. Oh kirain itu misalnya keluar di luar, misalnya dia sperma kan kadang dia merangkak ya, merangkak masuk itu nggak mungkin berarti ya? Nggak mungkin. Yang mungkin justru saat penetrasi, ya sebelum sperma keluar ada yang namanya semen. Jadi cairan sebelum sperma keluar tuh ada cairan bening, ada cairan bening itu keluar duluan dia. Itu bisa menyebabkan kehamilan meskipun dia saat ejakulasi di luar. Cairan bening? Namanya semen. Berarti dia bukan air mani? Air mani, tapi dia tuh kayak semennya gitu, cairan awal sebelum sperma keluar. Kenapa itu lebih berbahaya? Kenapa itu bisa? Itu menyebabkan kehamilan. Kenapa? Karena orang tuh kadang ejakulasi kan kerasanya saat keluar. Yep. Padahal sebelum keluar dia udah mengeluarkan semen itu. Opening gitu ya? Semen. Opening. Oke. Ya, seperti itu. Oke, banyak hal yang aku belum tahu dan hari ini aku tahu. Itu semen. Anyway, terima kasih dokter atas waktunya dan obrolan insightful hari ini. Sehat terus ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di lain waktu. Oke, sama-sama Mas Bilal. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.